Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li talabil ilmi wal barakah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillahilladzi qala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-aminin. Hadratal kurama minal ulama wal hukama. Para alim, para ulama ingkang tuhu dahat kinabekten, hadirin hadirat, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at, al-ahibba wal angizza. Puji dan syukur marilah kita panjatkan, ungkapkan dari hati yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurah limpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesempatan sehat, kesempatan untuk bertaubat, terlebih di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Di sini diobral ampunan Allah, diobral maafnya Allah. Di hari 10 hari kedua di bulan Ramadan ini, maka termotivasi untuk kita semuanya untuk meningkatkan kualitas taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saderengipun kula panjenengan rasaken, kula tanglet dhateng panjenengan. Sakinten panjenengan kula sedaya kagungan salah lepat dosa kalih Gusti Allah napa mboten? Kagungan napa mboten? Kathah napa sekedhik? Kathah mestinipun. Wong sampun dipun dawuhaken kullu buni Adam. Saben-saben anak turun Adam. Lan kula panjenengan sedaya khata'un, padha gawe keluputan. Setiap Bani Adam berbuat dosa. Wa kullul khata'in at-tawwabun. Tapi dari banyaknya orang yang berbuat dosa, ada yang lebih baik di antara mereka, yaitu orang-orang yang minta ampun atas dosa yang dilakukan. Di orang yang khairun, itu lebih baik di antara mereka yang berbuat dosa. Ini adalah at-tawwabun, orang-orang yang senang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya orang-orang yang minta ampun kepada Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tiyang ingkang taubat menika mulya napa asor? Mulya napa asor? Derajatnya luhur apa hina? Luhur. Orang-orang yang taubat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dan kemuliaan itu akan kembali baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang taubat minta ampun kepada Allah akan dikasih kemuliaan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Kula panjenengan kan cok nglampahi umpamine ngadepi tiyang kok piyambake lembah manah andhap asor seneng paring pangapura nggih ugi seneng nyuwun pangapura senang memberikan maaf dan juga senang memaafkan, maka hubungan akan semakin erat. Bahkan setelah dia minta maaf, bahkan akan diberi kemuliaan, kesalahan akan diampuni, hutang-hutang dianggap lunas. Nggih, krana mung dayaning ngapura. Leres benar kalau orang yang bertaubat akan dapat keutamaan di dunia, apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya taubat yang nasuha. Berhenti dari perbuatan dosa itu untuk selamanya. Bertahan untuk meninggalkan dosa itu selamanya. Sampai lepasnya nyawa dari raga. Taubat yang istiqomah. Boten kados taubat sambel. Ngrasa pedes kawitane bar ilang pedese dahar sambel malih. Boten namung kados taubate kerupuk, nggih. Kerupuk niku nek awal nembe mawon goreng renyah nggih. Kleten sedelan niku sampun melempem. Mula mugi kula panjenengan taubat istiqomah. Termasuk di bulan puasa ini adalah saatnya kita menghapus dosa tahunan, menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena syahrul Ramadan, syahrul taubah. Bulan Ramadan ini adalah bulan diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang ingkang taubat niku derajate mulya. Sepisan yang pertama mahabbatullahi littaibi. Allah akan mencintai orang yang bertaubat. Derajate mulya, diremeni, disenengi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneng mboten menawi kula panjenengan gesang kok disenengi dening Gusti Allah? Seneng nggih? Niki dicintai oleh Allah. Banyak orang yang rindu akan cintanya Allah sampai dia membasahi lidahnya dengan zikrullah, dengan tasbih, tahmid, takbir. Ilahi anta maksudi, Tuhanku, engkau adalah maksud tujuanku. Waridhoka matlubi, ridhomu yang kami cari, yang saya cari ya Allah. A'tini mahabbataka. Saya mohon ya Allah, berilah saya rasa cintamu. Cintailah saya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan berilah kami ya Allah makrifah, pengetahuan yang luas hingga mengenalmu, memahamimu, mengetahui atas keagungan-keagunganmu. Ilahi Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selalu
didengungkan suasana itu, orang cinta, tandanya zikrun lahu, menyebut asmanya. Nggih mboten. Wong nek seneng biasanya tansah nyebut asmane, nggih. Dikala jenengan kula tasih enem, zaman 17 karo 12 tahun karo garwane. Seneng rindu dengan cintanya, disebutlah cintanya. Senang dengan pasangannya, disebut dihadirkan pasangannya, cintanya di setiap waktu. Saat berjalan teringat wajah dia. Saat tidur melihat ke atas, tergambar wajah dia. Dimanapun senantiasa teringat dan menyebut asmanya, namanya. Ini adalah orang yang cinta pada sesuatu. Cinta kepada dunia, dia pun senantiasa rela berkorban untuk yang dicintainya. Selalu menyebut yang dicintainya. Waktunya dihabiskan, dikorbankan untuk yang dicintainya. Cinta mulia. Apalagi cinta itu karena Allah dan Rasul Muhammad SAW, derajat yang teramat mulia. Maka orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan derajat kemuliaan cinta Allah. Dicintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia orang yang bertaubat. Yang selanjutnya, keutamaan orang yang taubat adalah tazkiyatun nafsi. Pembersih hati. Hatinya bersih dari kotoran, dari noda, dari dosa, dari kesalahan-kesalahan, karena dia telah bergelumur dosa, bergelumur salah. Dia menyesal atas perbuatannya, meninggalkan dosanya. Dengan sejauh-jauhnya mohon kepada Allah agar dibersihkan hatinya, dikuatkan untuk tetap menjauhi dosa tersebut, meninggalkan maksiat tersebut. Dia akan menjadi bersih karena Allah yang membersihkan. Seneng mboten nek umpama dodot kelambine bersih, nggih? Seneng mboten? Jenengan nek siram sedinten ping pinten? Ping kali. Nek umpama sepindah raose pripun? Isi nggih. Lah nek ngantos seminggu mboten siram pripun raose? Raose kados napa? Lah ya butek orang genah. Demikian halnya hati kita. Semakin banyak kotoran, kalau tidak mipil diangkat kotoran itu, mipil dibersihkan, akan menumpuk-numpuk kotoran itu, menjadikan karat yang begitu tebal dan bisa menutupi hatinya. Kalau hati sudah tertutup, bisa juga menjadi hati itu marit, sakit, bahkan sakitnya kronis, bisa menjadi kolbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati bisa saja summun, bukmun, ngumyun, fahum, layar, jingun. Bisa menjadikan tuli, bisu, buta dari perkara yang hak, yang tidak akan bisa kembali lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Kita berlindung dari hal yang demikian. Tazkiyatun nafsi, keutamaan orang yang taubat akan dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dosa, kesalahan, dan maksiat, dan seterusnya. Keutamaan yang selanjutnya adalah sa'atul rizki, keluasan rezeki. Pengen seneng mboten nek rezekine luas? Kula jenengan nek ndongoli nduh bareng ngono kula keluasan rezeki, keberkahan rezeki luas. Rezeki niku napa mawon? Namung duit mawon napa sanese kawastanan rezeki? Pinten-pinten nggih? Ora mung duit tok.
Tapi dhewek krana mata duwiten urip nang alam donya kados niki jeneng rezeki ya ketone duit. Rezeki niku kathah, banyak rezeki. Uang, harta, kekayaan, rezeki. Termasuk ilmu, hikmah, rezeki. Anak yang solih, solihah, rezeki. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki. Termasuk kesehatan yang barokah, rezeki. Tapi minta kepada Allah rezeki yang barokah. Jangan sampai tidak disampaikan ke akhiratnya Allah. Dapat rezeki tapi ora barokah. Oleh akeh cepet entek. Temanjane nggo dalan dosa sing boten berkah. Mula nek nyuwun kemawon pinunan permintaan yang sampai hakikatnya. Minta rezeki yang barokah, yang halalan thayyiban, kesehatan yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa dikawal oleh Allah dan Rasulullah. Minta keluasan rezeki tapi yang barokah. Keutamaan orang yang taubat kepada Allah akan diluaskan rezekinya. Syaratnya taubat nasuha. Fa fi dzalika dzakarul Qur'anul Karim ma qalahun Nabi Hud alaihissalam. Hal yang demikian tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Nabiullah Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabiullah Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya, hei kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Nantinya rezeki Allah, barokah Allah akan turun dari langit midroro dengan deras. Rezekine tekane kelawan deres, kaya udan deres, beri udane akeh, udane gemrujuk, udan sing deres. Rezekine deres, rezekine gemrujuk, ora tahu asat. Nggih? Pengin mboten sing ngaten menika. Niki istighfar taubat kelawan Allah Subhanahu wa taala. Taubat sing nasuha dadekaken rezekine deres, gemrujuk saka langite Gusti Allah. Mboten namung niku, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan dari kekuatan yang sudah ada. Wis kuat ditambah kuat maning. Kuat nglakoni taat, kuat ngedohi maksiat, kuat ngaji, kuat njaga salat 5 wektu, kuat nahan orang nglakoni dosa. Niku wala tatawallau mujrimin, tapi jangan berpaling lagi berbuat dosa. Syaratnya niku taubat sing istiqomah, mandek sangka gawe maksiat gawe dosa, ditahan terus istiqomah taubate hingga lolosing ruh sangka nyawa. Taubatan nasuha ngaten menika saged dados dalan sangatur rezeki, luasnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mugi kemawon kula panjenengan termasuk ahli taubat nggih. Ahline wong sing pahalane njaluk ngapura karo Gusti Allah. Badhe angsal kajembaran rezeki. Sak terase seterusnya yaitu rafmul bala nganin nas bitaubah.
Kita hidup tidak lepas dari ujian, dari cobaan. Tapi orang kalau istiqomah taubatnya nasuha, maka taubat itu bisa menjadi penolak datangnya cobaan yang bisa menggelincirkan iman Islamnya, cobaan yang bisa menggelincirkan ketauhidannya, cobaan yang bisa menggelincirkan keselamatan dunia akhiratnya. Taubat yang nasuha bisa menjadikan terangkatnya cobaan. Yuk dicoba, nggih, dijalani. Tapi sing nglakoh niki wong sing iman, wong sing Islam iman, kau tauhide kuat, dijalani. Mongko mipil sumisih diangkat cobaan niku hingga rampung dicoba dheweke lulus. Nggih, dheweke lulus sangka cobaan menika. Sing keluargane diancam kehancuran krana dheweke istiqomah ing dalem taubate, krana dheweke tansah istighfar njaluk ngapur marang Gusti Allah, dihadapi kelawan iman wahtisaban, anggenipun ngadepi coba ing keluarga niku dilakoni ya ngrasa ora kepenak. Wong dicoba li rasane ora kepenak, tapi krana nahan iman lan ihtisaban niku lolos ujiane, keluargane wutuh rukun, tetep sakinah mawaddah warahmah. Niku rafmul bala nganin nas bitaubah. Sak teruse at-taubatu tajlibur rohah an-nafsiyah lit-taibi wa aidon at-tuma'ninah. Taubat iku dadi narik rasa ayem, rohah, ngaso. Nggih. Atine ngaso. Atine anteng tentrem. Krana dheweke wis bareng karo Gusti Allah. Ala eling-elingo bizikrillahi kelawan eling kelawan Allah tatmainnul qulub, ati bisa dadi tentrem. Nggih. Atine dadi tentrem, atine dadi istirahat ayem krana dheweke taubate wusul, taubate kaya tekan marang Gusti Allah, ndadekaken atine ora gembrungsang, ora gembrungsing, atine dadi ngaso, atine dadi tentrem, atine dadi ayem. Ini tandane wong sing taubat nasuha. Dheweke entuk keutamaan, atine tentrem, atine ayem. Mula kula panjenengan menawi ngata-ngataken istighfar. Dayaning istighfar kang tulus ora mung ana ing lisaning lati, tapi mlebu ana ing lisaning ati hingga lisaning pakerti, tingkah laku mujudaken taubat marang Gusti Allah. Sak mangke dados nuwuhaken, ndadosaken bisa menjadikan hatinya tenang, hatinya tentram. Inilah orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia diantaranya orang yang dawamul istighfar, selalu istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki keutamaan-keutamaan orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan cintanya Allah, akan mendapatkan bersihnya hati dari kotoran dosa maksiat dan seterusnya, akan diberi keluasan rezekinya Allah Ta'ala, akan diangkat cobaannya,
dan akan diberi ketentraman, kenyamanan di dalam hatinya. Ngaten nggih? Kula panjenengan kagolong tiyang ingkang nampi rezeki ditampa ning taubat. Rezeki niku ing antawis taubate ditampa, taubate diterima dening Gusti Allah. Niku rezeki. Dadi rezeki udumung duit tok. Rezeki udumung kesehatan tok. Tapi diterimanya taubat oleh Allah ini juga termasuk rezeki. Krono at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat menyesal atas perbuatan dosanya, maksiatnya, kesalahan-kesalahannya dan istiqomah menjaga taubatnya itu akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah taala, kaman la dzambalah. Seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Dihadapkan dengan sakit saat sorenya. Kok dia ridho dengan ketentuan tersebut? Bahkan hatinya merasa senang dengan keadaan tersebut, senang karena Allah Ta'ala. Paginya kharajat dzunubuhu. Paginya dosanya keluar seperti dia baru lahir dari perutnya ibunya yang tanpa membawa dosa. Wal khulasah inna kalimatil ibtila wal fitnah wal mihnah tashtariku fi ma'nal imtihan wal ikhtibar kana kama anna ba'daha qad yatadammanu ma'ani la yatadammanuha al-akhar. Di sini bisa disimpulkan ada kata-kata ibtila. Ibtila itu dari kata bala. Itu orang yang dicoba. Wal fitnah, fitnah juga maknanya cobaan. Wal mihnah, mihnah nggih sama kayak imtihan niku coba ujian. Umpami putra panjenengan badhe ngadepi ujian kenaikan kelas, ini ujian. Umpami panjenengan mendapatkan nopo cobaan, dicoba supayane keton lamun wong mau jujur apa ora, dicoba. Niki ibtila. Niki. Fitnah ya cobaan, dicoba kelawan ya ujian ugi. Anake kok dheweke nakal, nggih cobaan. Nggih fitnah. Niki. Ngadepi keluarga sing ora rukun iki cobaan. Lulus napa mboten? Mongko sedaya kalimat kasebat ibtila, al-fitnah, al-mihnah niku maknanipun menika al-imtihan. Ujian. Maknanipun al-imtihan, ulangan. Ujian, ulangan. Nek bisa nggarap kanthi bener, mongko bisa munggah kelas. Nggih? Nek nggarape kelawan bener. Supaya bisa nggarap kelawan bener, mongko kudu dikanteni kelawan pengetahuan yang dikaji, yang dipelajari, belajar, yang tekun nantinya akan bisa menghadapi ujian dengan percaya diri, berharap bisa mengerjakan atas cobaan-cobaan tersebut. Kita juga demikian dengan istiqomah mengaji, mencari barokah, mencari ilmu, berharap saat nanti menghadapi ujian, ilmu yang kita pelajari, hikmah yang kita dapatkan, itu akan bisa mengawal kita saat menghadapi ujian. Berharap ujiannya bisa
lulus. Karena apa? Yang iman tansah dipun cobi. Teng Al-Qur'an pun dawuhaken, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Wong-wong sing kaya mengkono mau, sing diuji dening Gusti Allah supaya dheweke dadi wong sing takwa. Dimunggah derajating takwa datang Gusti Allah, tetap ngadapi ujian. Semakin sulit soal ujiannya, berarti dia sudah menghadapi ujian level tinggi. Semakin mudah soal ujiannya, berarti dia menghadapi kelas ujian yang level rendah. Maka para hukama ahli hikmah niki senantiasa menghadapi ujian malah dengan senang menghadapi ujian. Mereka dihadapkan terhadap masalah dalam setiap harinya, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada solusi. Diberi futuh, terbuka hatinya, dilihatkan urusan yang hak, hingga bisa menyampaikan pesan Allah lewat khotir hatinya, sehingga dia bisa menghadapi ujian itu, menyelesaikan masalah itu dengan benar. Terus yang ahli hikmah niku biasanya saben dina masalah tok anane, tapi ngerasa seneng. Justru semakin menghadirkan Allah dalam hati sirinya, dalam kehidupan kesehariannya. Saat dia membutuhkan pertolongan Allah, maka pertolongan itu akan datang. Semua masalah akan terurai dengan seizin Allah. Semua masalah akan terselesaikan karena Allah yang menyelesaikannya. Ngaten menika nggih, dados tiyang sing ujian niku nek tambah ujiane angel, biasane ujiane niku level atas niku lho. Ugi maknanipun al-ikhtibar. Ikhtibar niku napa? Berita. Ikhtibar niku napa? Kaya pembelajaran. Dengan ikhtibar tersebut, dengan cobaan tersebut, menjadikan suatu pembelajaran, berita dari langit bahwa dia akan dapatkan kemuliaan apabila saat dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istirja. Istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku lho. Wala nabluwannakum bisyai'in, sungguh kami Allah akan menguji kalian semua dengan sesuatu ujian. Minal khauf, dicoba rasa takut, wal ju', dicoba rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan akan dicoba dengan berkurangnya harta benda, wal anfus, dan berkurangnya nyawa. Mipil ada yang meninggal. Wa basyirus sabirin, tapi berilah berita kepada orang yang sabar-sabar. Orang yang sabar menghadapi ujian tersebut adalah wa idza asabathum musibah, apabila terkena cobaan musibah, maka qalu, dia berkata, berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semuanya, urusan kami termasuk cobaan ini dari Allah datangnya, dan kami kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku imtihan wal ikhtibar. Salajengipun tiyang ingkang taubat, orang yang bertaubat akan mendapatkan hikmah yang begitu dalam, begitu besar.
Hikmah diantaranya adalah takfirus sayyi'at. Dengan cobaan itu maka akan bisa menjadikan pelebur dosa dan kesalahannya. Al-ibtila'atul lati tusibul mu'min fayasbiru 'alaiha sababun litadhirihi minas sayyi'at. Cobaan-cobaan, ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman, tapi orang yang beriman itu tetap menjaga kesabarannya, sabar menghadapi ujian. Itu kan menjadikan penghapus kesalahannya, menjadikan litadhirihi, menjadikan pembersih dari dosa-dosanya. Jadi ana kalane nggih wong iki kudu diangkat dosane, dibersihi, kudune dheweke niki dicoba dhisit. Kudu dicobi riyin. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yumahhisallahu alladzina amanu." Ai tanqiyatuhum minadz-dzunub bil ibtila'at. Dan hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar dia itu menjadi bersih. Orang yang beriman senantiasa dalam cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bersih dari semua dosa-dosanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW dawuh, jeung Nabi dawuh, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adzan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Niku tidak ada seseorang yang muslim, yang mukmin dengan ketundukan kepasrahannya kepada Allah, dia bersabar menghadapi ujian, dia dihadapkan dengan kesedihan, dengan disiksa, dengan rasa tidak nyaman, tidak senang, hatta syaukah yushakuha, dia merasakan kepedihan yang teramat, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi orang yang iman senantiasa dicoba. Orang yang iman supaya bersih dari dosa kesalahan-kesalahannya maka dicoba. Dan bila dia menghadapi cobaan itu dengan penuh kesabaran, maka akan menjadi jalan diampuni dosa-dosanya, dibersihkan kesalahannya. Karena apa? Sebagian dosa itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan taubat, kecuali mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeung Nabi Muhammad selama berkata, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yulaqiyallahu ta'ala wa mangali khoti'atan." Orang yang beriman, lelaki atau wanita, dia senantiasa dicoba mendapatkan ujian. Baik ujian untuk dirinya sendiri, ujian dari anaknya, hartanya, diuji, terus diuji hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
menghilangkan dosa-dosanya. Terus nek diuji lawan Allah Subhanahu wa taala patute jane ngucape alhamdulillah. Wong pan naik tingkat, naik kelas. Pas ujian alhamdulillah bisa menangi ujian. Muga-muga ujiane lancar. Mugia berkah lulus nilainya maksimal. Ngaten nggih? Termasuk saya, kita semuanya. Di dalam Ramadan ini juga ujiannya banyak. Orang yang diuji di bulan Ramadan, nanti kalau selamat menghadapi ujian tersebut, mudah-mudahan menjadi seorang pemenang. Tidak hanya ujiannya bulanan, mingguan, harian, jam, bahkan menit, bahkan detik senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diselamatkan dari ujian-ujian tersebut, menjadi pemenang, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma salimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna wa ja'alhu mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.